Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menyelidiki penyebab banjir bandang di Tapanuli Selatan, menemukan satu lokasi diduga bukaan lahan baru dan menyita 1 unit alat berat. Pasca bencana jalan yang menghubungkan Medan, Binjai, Pangkalan Brandan, Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh akhirnya kembali bisa dilalui. Lebih dari 100 musisi rela tidak dibayar dalam konser amal bertajuk 100 Musisi Hilmu Sumatera sesi kedua. Hasilnya, lebih dari 16 miliar rupiah didapat untuk bantu para korban gempa. Guna mempertahankan siaran radio di tengah maraknya media digital, pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan menggandeng komunitas radio lokal melakukan rangkaian inovasi siaran yang tetap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di halaman kantor Kominfostan Deli Serdang, para pejabat daerah dan stakeholders komunikasi berkumpul untuk kembali bertekad memajukan siaran radio. Hal ini dilakukan karena menilai siaran radio masih menjadi hal yang penting untuk komunikasi warga dan pemerintah daerah. Melalui frekuensi 89,00 FM, siaran radio LPPL Deli Serdang akan menyiarkan berbagai keunikan kearifan lokal, khususnya budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Dalam lama lagi buat kamu juga bisa hadir dan bergabung dengan Radio 08. Selain itu akan diisi oleh kegiatan podcast yang berisi tentang motivasi, edukasi, dan cerita anak muda untuk membantu para pendengar dalam mengembangkan bakat yang kemudian dapat menguntungkan kehidupan mereka. Selain suara komunikasi, juga radio ini adalah sebuah wadah pemersatu komunikasi dan silaturahmi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Semoga kita hari ini melonsing radio ini menjadi sebuah kilas balik. Deli Serdang berharap semua masyarakat Deli Serdang bisa dapat terhibur dengan keadaan radio ini dan bisa berkomunikasi antar sesama pencinta radio. Dalam program inovasi yang dilakukan ini juga nantinya akan disiapkan bincang dengan pejabat Dinas Pemkab Deli Serdang terkait dengan pelayanan masyarakat agar berbagai keluhan masyarakat dapat didengar dan ditemukan solusinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Pasca bencana jalan strategis lintas timur Sumatera Utara yang menghubungkan Medan, Binjai, Pangkalan Brandan, Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh akhirnya kembali bisa dilalui. Kementerian Perhubungan mengintensifkan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Perlahan tapi pasti, alat-alat berat milik Kementerian PU mulai bekerja untuk memulihkan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana banjir bandang. Sekitar 96 unit alat berat, 6 unit alat pendukung, serta hampir 2.000 unit material penanganan bencana dikerahkan. Semua dilakukan untuk perbaikan darurat dan pembersihan material banjir untuk 12 ruas jalan nasional dan 4 jembatan nasional serta 21 ruas jalan daerah dan 4 jembatan daerah di berbagai kabupaten kota. Jalan strategis lintas timur Sumatera yang menghubungkan Medan, Binjai, Pangkalan Brandan, Tanjung Pura hingga perbatasan Aceh akhirnya kembali bisa dilalui. Seluruh jalan tol di Sumatera Utara yang terdampak bencana sudah kembali normal. Perjalanan di jalan tol ini udah lancar, udah nggak ada lagi hambatan, sampah, air-air yang menggenang juga udah nggak ada. Ya, udah bisa dilalui lah dengan baik. Walau begitu, khusus untuk ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi masih diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow sejak 4 Desember yang lalu. Bencana banjir bandang yang juga terdampak pada prasarana strategis nasional meliputi 231 unit sekolah, 121 unit madrasah, 39 unit pondok pesantren, 18 unit pasar, 9 fasilitas kesehatan, serta 36 rumah ibadah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.
Bantuan pemirsa SCTV Indosiar melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih Selasa pagi diberangkatkan ke Sumatera bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Makassar. Selain YPP, PT Cahaya Aero Service, entitas dari MTech Group juga turut mengirimkan bantuan. Jika sebelumnya YPP sudah bergerak memberikan bantuan kesehatan di beberapa wilayah seperti Aceh, Medan, dan Padang, kini menggunakan KRI Makassar. Bersama bantuan lain yang siap didistribusikan, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih bekerja sama dengan Angkatan Laut dan Kementerian Sosial mengirimkan sejumlah bantuan yang saat ini sangat dibutuhkan di Sumatera. Bantuan yang nilainya miliaran ini berasal dari pemirsa setia SCTV Indosiar melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan tersebut seperti beras belasan ton, air mineral ribuan botol, dan ratusan paket sarden. Mengingat banyak daerah yang masih gelap, YPP juga mengirimkan 6 unit genset berkapasitas 10.000 kV. Dan untuk memudahkan komunikasi yang masih putus, YPP juga mengirimkan 10 unit Starlink. Semua bantuan ini dalam 2 hingga 3 hari ke depan akan tiba di beberapa wilayah di Sumatera yang segera dibagikan. Selain YPP, entitas dari MTech Group melalui PT Cahaya Aero Service atau CAS juga mengirimkan sejumlah bantuan seperti ribuan pakaian baru, puluhan tenda peleton, tikar hingga selimut. YPP hadir karena kepedulian kita, harapan mereka. Abbas Yahya dan Dovianda melaporkan dari Jakarta. Solidaritas nasional untuk membantu korban bencana di Sumatera diwujudkan melalui konser amal bertajuk 100 Musisi Hill Sumatera sesi kedua. Konser ini berhasil menggalang donasi lebih dari 16 miliar rupiah yang akan segera disalurkan untuk korban bencana di Sumatera. Penampilan penyanyi Titi DJ yang berduet dengan Thomas Djorghi sontak membuat penonton yang hadir dalam acara 100 Musisi Hill Sumatera di salah satu mal di Jakarta ikut goyang bersama. Acara ini merupakan respon atas bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 100 musisi tampil secara sukarela tanpa menerima bayaran. Dari hasil konser, terkumpul dana lebih dari 16 miliar rupiah yang akan disalurkan untuk korban bencana di Sumatera. 100 musisi ini memang kelanjutan daripada sebelumnya waktu untuk Palu ya. Dan kita selalu berhasil mengumpulkan baik itu penonton, musisi dulu ya, musisi, penonton maupun donatur ya. Baik donatur itu korporasi, pengusaha maupun masyarakat umum. Gitu, kemarin ini sampai sekarang ini kita udah sampai mungkin udah 16, sekian sih ya. 16, berapa miliar, kita masih cek lagi ya. Suatu gerakan yang positif menurut aku karena ini kan karena memang rata-rata di sini musisi, penyanyi berkumpul jadi satu, kita bisa bergerak untuk melakukan bantuan support dari saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh dengan menggalang dana seperti ini. Jadi ya suatu kegiatan yang positif lah ya, dan memang karena memang kita musisi dan juga penyanyi ya kita bisa supportnya melalui acara ini. Tidak hanya dari individu, donasi juga datang dari korporasi dan lembaga. Diharapkan jumlah donasi yang terkumpul semakin banyak agar semakin meringankan beban korban bencana di Sumatera. Ridho Yahya dan Yusuf Fajar melaporkan dari Jakarta. Ya, laporan tadi mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Agi Kurniasandi, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.